Halo adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan Encik Tina. Belum terlambat tentunya Encik Tina mau mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua adik-adik yang ada di rumah. Selamat tahun baru tahun 2024. Tuhan pasti menyertai perjalanan kita di kehidupan di tahun yang baru ini. Nah, kali ini Encik Tina akan bercerita dari pelajaran Bina Anak yang ketiga ya. Sebelumnya Encik Tina tidak membuat konten untuk Bina Anak 1 dan 2 karena ada beberapa kesibukan dari Encik Tina. Sehingga Encik Tina baru berkesempatan membuat konten cerita Bina Anak kali ini. Ya, cerita Bina Anak kali ini dari pelajaran 3 dengan judul Tuhan Mengganti Raja yang Sombong. Ya, sebelum kita membaca, merenungkan, mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh kami bersuka cita ya Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan masih memberikan kami waktu untuk bisa berjumpa kembali dalam cerita Bina Anak yang ketiga di tahun yang baru, di tahun 2024. Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggu rindu untuk membaca, merenungkan dan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan urapi kami semua agar kami mampu untuk memahami dan mengerti, bahkan kami hendak melakukan apa yang kami mengerti dari kebenaran firman Tuhan kali ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kali ini terdapat dalam kitab 2 Tawarik ya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, silahkan buka Alkitabnya di rumah. Dari Perjanjian Lama 2 Tawarik 10 ayat 1 hingga ayatnya yang ke 19. 2 Tawarik 10 ayat 1 hingga ayatnya yang ke 19 disambung dengan 2 Tawarik pasal 11 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Judul firman Tuhan, pecahnya kerajaan itu. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat, ia ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan seluruh orang Israel dan berkata kepada Rehabeam, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkan ayahmu kepada kami, supaya kami menjadi hambamu. Tetapi ia menjawab mereka, datanglah kembali kepadaku lusa. Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka berkata kepadanya, jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat itu, mau menyenangkan mereka dan mengatakan kata-kata yang baik kepada mereka, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu? Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami.
Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku telah menambah tanggungan kamu. Ayahku telah mengajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat ke Rehabeam, seperti yang dikatakan raja, kembalilah kepadaku lusa. Raja Rehabeam menjawab mereka dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat para tua-tua. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambahnya. Ayahku telah mengajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan mengajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Allah, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan Ahia orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing ke kemahmu, hai orang Israel. Uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud. Maka pergilah seluruh orang Israel ke kemahnya, sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Kemudian Raja Rehabeam mengutus Hadoram yang menjadi kepala Rodi, tetapi orang-orang Israel melontari dia dengan batu sehingga mati. Bahkan Raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Terpuji nama Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan kali ini bercerita tentang seorang raja. Yaitu siapa? Ya, Raja Rehabeam. Raja Rehabeam merupakan anak dari Raja Salomo yang merupakan cucu dari Raja Daud. Raja Rehabeam dinobatkan menjadi raja di kota Sikem sesaat setelah Raja Salomo meninggal. Saat Raja Rehabeam menjadi raja menggantikan Raja Salomo, banyak rakyat Israel yang datang mengeluh, mengadu kepada Raja Rehabeam atas ketidakadilan yang telah dibuat oleh ayahnya, yaitu Raja Salomo. Mereka datang meminta kepada Raja Rehabeam untuk meringankan beban yang dipikulkan kepada mereka. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel yang datang kepada Raja Rehabeam mengatakan, ringankanlah beban kami. Kalau Baginda Raja mengurangi beban kami sehingga beban kami menjadi ringan, maka kami akan tunduk kepada Raja Rehabeam. Nah, Raja Rehabeam mengatakan, kembalilah kepadaku besok lusa. Ya kan? Kemudian Raja Rehabeam mencari pendapat. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Rehabeam pergi kepada para tua-tua, ya. Dia meminta nasihat dari para tua-tua. Hai para tua-tua, apa yang harus kujawab kepada bangsa Israel yang meminta keringanan beban kepadaku? Nah, para tua-tua memberi nasihat Raja Rehabeam. Jika tuanku Baginda berbuat baik kepada mereka, menyenangkan hati mereka, berkata yang baik kepada mereka, maka mereka akan tunduk kepada raja. Tetapi Raja Rehabeam tidak puas dengan jawaban dari para tua-tua. Dia pergi kepada
teman-teman seusianya, ya, orang-orang muda yang seusia dengan dia. Kemudian dia bertanya hal yang sama kepada mereka dan meminta pendapat mereka apa yang harus dia katakan kepada rakyat Israel. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, saran dari orang-orang muda ini yang memang masih memiliki pengalaman hidup yang kurang dan belum mengasah diri mereka untuk menjadi orang yang bijaksana, sehingga mereka masih memiliki keinginan yang kuat, yang menggebu-gebu, semangat yang menggebu-gebu, dengan temperamen yang juga menggebu-gebu, sehingga membuat mereka memberikan saran yang kurang bijaksana kepada Raja Rehabeam. Mereka menyarankan apa, adik-adik? Mereka katakan kepada bangsa Israel, selemah-lemahnya aku, tetapi aku lebih kuat dari ayahku. Jika ayahku memberikan beban yang berat kepada kalian, maka aku akan memberikan beban yang lebih berat lagi kepada kalian. Jika ayahku mencambuk kalian dengan cambuk, aku akan mencambuk kalian dengan cambuk berduri besi. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, 3 hari kemudian bangsa Israel kembali kepada Raja Rehabeam. Mereka bertanya hal yang sama kepada Raja Rehabeam. Tolong ringankan beban berat kami yang sudah dibebankan oleh ayahmu kepada kami. Maka kami akan tunduk kepadamu. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, apa jawaban Raja Rehabeam kepada rakyat Israel? Ia berkata sesuai dengan nasihat para orang-orang muda. Ia menjadi raja yang sombong. Ia menjadi raja yang lebih kejam dari ayahnya. Maka kecewalah bangsa Israel pada waktu itu. Kemudian mereka kembali ke kemah mereka masing-masing. Kemudian raja mengutus Hadoram dengan maksud menenangkan hati rakyat Israel. Tetapi karena kekecewaan yang sangat luar biasa dari bangsa Israel, Hadoram tidak mampu mengatasi kekecewaan itu. Hadoram dilempari batu oleh bangsa Israel. Dan Raja Rehabeam harus lari dengan kereta kudanya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sejak saat itu kerajaan Israel terpecah menjadi 2. Sebagian wilayah Israel tidak mau lagi mengakui Raja Rehabeam sebagai raja mereka karena kekecewaan mereka tadi. Sebagian masyarakat Israel yang kecewa mulai mengadakan pemberontakan kepada Raja Rehabeam. Dan Raja Rehabeam bermaksud menyerang atau melawan kembali rakyat Israel yang memberontak itu. Nah, kemudian Raja Rehabeam mengumpulkan orang-orang Israel yang masih setia kepadanya. Dia bermaksud untuk melawan bangsa Israel yang memberontak yang dipimpin oleh Yerobeam. Ya. Kemudian Tuhan berpesan melalui seorang nabi, yaitu Nabi Semaya, berpesan kepada Raja Rehabeam agar rencananya untuk melawan bangsa-bangsa Israel yang memberontak kepadanya agar dihentikan karena tidak baik untuk melawan saudaranya sendiri. Nah, mereka kemudian berhenti melakukan rencana itu dan kembali ke rumah masing-masing. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, apa pesan firman Tuhan dari cerita kali ini, ya? Di dalam kehidupan ini kita selalu diperhadapkan dengan 2 pilihan. Dan bahkan kita juga sering meminta pendapat kepada orang lain apa yang harus kita lakukan dalam mengambil keputusan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang kita terjebak. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang kita terjebak ya dengan jawaban-jawaban dari
orang-orang yang kita mintai pendapat. Seperti halnya Raja Rehabeam yang menyepelekan saran dari para orang-orang tua, ya, dan lebih memilih jawaban dari teman sebayanya, ya, orang-orang yang muda yang seumuran dengan dia. Terkadang kita lebih memperhatikan saran dari teman-teman kita, padahal saran dari orang-orang tua kita yang sudah lebih dahulu hidup dan memiliki banyak pengalaman hidup sehingga lebih bijaksana dalam menghadapi hidup, kita tidak perhatikan. Ya, kita menganggap bahwa orang-orang tua kita terlalu kolot cara berpikirnya. Sehingga kita memilih saran dari teman-teman kita yang masih muda dengan berpikir bahwa orang-orang muda adalah orang-orang yang berpikiran maju. Terkadang kita terjebak di hal-hal seperti itu ya teman-teman. Ketika adik-adik di rumah bertanya kepada teman-teman di sekolah, bisa saja teman adik-adik juga menyarankan melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Padahal itu salah, seperti halnya Nabi Raja Rehabeam yang salah mengambil tindakan. Dia menjadi raja yang sombong dengan keangkuhannya karena dia masih muda, sehingga dia berpikir bahwa dia adalah raja yang kuat. Nah, cerita dari kisah Raja Rehabeam ini yang akhirnya berujung ya perpecahan dari kerajaannya sendiri, ada yang pro dan ada yang kontra, sehingga itu membuat kerugian untuk dirinya sendiri. Dari situ kita belajar bahwa jika kita mengambil keputusan yang salah, itu akan merugikan diri kita sendiri. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah cerita firman Tuhan kali ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita firman Tuhan yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami saat ini. Kami belajar bahwa kami tidak boleh mengambil keputusan secara sembarangan yang akan merugikan diri kami sendiri. Kami mau minta pertolongan Tuhan untuk selalu mengingatkan kami untuk bisa bijaksana di dalam mengambil keputusan. Kami mau mendengarkan apa kata orang tua kami, karena orang-orang tua yang ada di sekitar kami adalah orang-orang yang bijaksana di dalam mengambil keputusan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Tolong kami agar kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan ajarkan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sampai bertemu kembali pada cerita Bina Anak selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.